ya, kebebasan berpendapat. Nah, ini kan juga sering dikatakan bahwa demokrasi itu sistem terbaik karena dia memberi ruang perbedaan pendapat, kebebasan berpendapat. Betulkah demikian? Tidak. Di Barat, kalau dikatakan ada freedom of speech, mereka bebas bicara, tapi selama mereka berbicara dalam konsep ideologi kapitalisme. Kalau dia sudah bicara tentang ideologi lain, pasti dia akan dihabisi. Jadi tentang kebebasan pada ranah privat di Barat itu nggak ada. Buktinya umat Islam sampai dibatasi kan dalam persoalan mengekspresikan keyakinan. Oh, bangun menara aja tidak bisa di Perancis, di Inggris. Ini kan negara yang katanya ya demokratis, gitu. Sampai pada ranah privat umat Islam tidak bisa mengekspresikan. Orang pakai burqa, nikab dilarang, tangkapi. Apalagi di negeri ini, ya. Di negeri ini ada yang pernah ngomong, siapa yang bisa melaporkan kasus korupsi dapat 200 juta. Giliran, ya kan, dilaporkan. Itu kenyataan itu, ya kan? Ya. Katanya dia senang kalau ada yang mengkritik, ya. Itu menyampaikan. Begitu dikritik, yang mengkritik ini dijadikan pesakitan, ya kan? Jadi freedom of speech, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, itu juga hanya ilusi dalam sistem demokrasi. Anda bebas, tapi dalam bingkai ideologi mereka. Kalau Anda sudah mengkritik, ya, sembari menawarkan pikiran di luar dari ideologi mereka, sudah tidak ada kebebasan, ya. Itu orang mengkritik, misalnya ulama, aktivis, ujung-ujungnya penjara, pesakitan, dibunuh karakternya dan seterusnya, ya kan? Partai mau kritik, nah, katanya sekaligus check and balancing system kan, ya. Ujung-ujungnya apa? Partai ditawari masuk kekuasaan. Sekarang coba kita lihat, hampir semua kebijakan itu mulus berjalan tanpa ada hambatan. Kemarin RUU IKN hanya satu fraksi yang menolak, ya, itu. Yang lain setuju, ya, PKS, ya, itu. Yang lain setuju. Karena memang sudah dapat semua, gitu, ya. Jadi ada yang kritis dari partainya, ya, itu juga nanti terlempar. Itu kenyataan. Tidak sedikit politisi yang kritis di partainya tidak sejalan dengan partainya. Kalau dia tinggal di situ terlempar dengan sendirinya. Itu merugikan partainya, dia dikeluarkan, ya. Itu, ya. Atau ikut arus sekalian, gitu. Nah, jadi kebebasan berpendapat atau ya, dan check and balances yang mereka selalu dengung-dengungkan itu adalah ilusi saja, ya. Tidak ada kenyataannya, gitu. Tidak sedikit, ya, orang-orang yang mengkritik kekuasaan dan seterusnya berakhir pesakitan di dalam sel, ya. Kita lihat, ya, begitu banyak para aktivis, ya, itu yang memberikan kritik pendapat, ya, dan seterusnya, mereka berujung dengan buih, ya. Sebaliknya orang-orang yang bebas berbicara tapi berada di dalam kubu rezim, ya, itu dibiarkan, diberi panggung dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya equality before of the law juga menjadi sesuatu yang ilusi di dalam sistem demokrasi. Hukum itu pada akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Itu yang terjadi, ya. Itu kalau kita tergelincir sedikit sudah habis, ya. Kayak kemarin, ya, ada yang tergelincir, ya. Jadi kalau mengkritik ini harus fokus. Kalau kita kritik undang-undang IKN ini fokus, jangan sembarangan. Kemarin tergelincir sudah habis, ya kan? Gitu. Yang terakhir, kritik kita terhadap sistem pemerintahan kapitalis demokrasi ini adalah, ya, sebenarnya sistem ini tidak pernah memang menghargai yang namanya kualitas, ya, karena yang dia hitung hanya kuantitas. Mungkin karena itu tadi, ya, metode berpikirnya dia mengedepankan metode ilmiah, senang dengan statistik, angka-angka, ya kan begitu. Ya, tapi isi tidak. Makanya jangan heran begitu banyak produk undang-undang di dalam sistem demokrasi yang nyata-nyata merugikan masyarakat, ya, merugikan hajat hidup orang banyak, tetap mulus, ya, tetap jadi. Undang-undang Minerba, undang-undang kelistrikan, ya, Omnibus Law, ya, ini yang paling nyata ini, itu. Dan termasuk ya undang-undang IKN, ya, pindah ibu kota kayak pindah kos saja, ya. Begitu pikirannya muncul, ayo kita pindah, ya, itu. Kayak Tom punya duit saja, utangnya banyak, ya kan? Itu anak yang diurus ini banyak yang sakit-sakitan dan seterusnya, ya. Itu mau pindah rumah, bangun rumah elit di sana dan seterusnya, ya.
Jadi 5 kritikan terhadap sistem demokrasi ini, ya, ilusi kedaulatan rakyat, ilusi tentang Vox Populi Vox Dei, ilusi tentang kebebasan berpendapat, dan ilusi tentang check and balancing system, ya, itu tidak benar itu, ya. Dan yang terakhir, sistem ini tidak, sekali lagi, mengafirmasi kualitas, ya, dia hanya menghitung jumlah kepala, isi kepala tidak. Nah, solusinya, ya, tentu kita harus melahirkan sistem, ya, yang bisa membedakan mana kedaulatan dengan kekuasaan. Jadi kalau demokrasi selalu mengatakan kekuasaan itu di tangan rakyat, ya sebenarnya dia bukan milik murni demokrasi, ya. Itu sistem lain juga seperti Islam juga, bahwa kekuasaan di tangan rakyat, karena rakyatlah yang memang yang memilih penguasa. Tapi yang membedakan secara fundamental, Islam menempatkan kedaulatan itu berada di tangan syara, berada di tangan pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukuran nilai, ukuran baik buruk, ya, halal haram, boleh tidaknya sesuatu, baik buruknya, terpuji tercelanya sesuatu, itu tidak diserahkan kepada akal manusia yang terbatas, ya, itu diserahkan kepada, ya, otoritas Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek ini telah dibuktikan oleh Nabi kita, para sahabat dan seterusnya dalam naungan sistem khilafah ini, ya, pengambilan keputusan itu betul-betul mampu membedakan mana persoalan normatif hukum syara, ya, mana persoalan yang membutuhkan keahlian, dan mana persoalan yang membutuhkan suara mayoritas, ya kan? Kalau dalam persoalan hukum syara tidak ada istilah pengambilan keputusannya itu didasarkan pada jumlah kepala, ya, tidak ada. Itu tidak pernah Rasul itu ngajak sahabat untuk bermusyawarah, ya, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Ini ada perintah, ya, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yuqatilunakum, misalnya. Dia musyawarahkan itu ayat, enggak ada sejarahnya itu, ya. Tapi yang ada dalam sejarah itu misalnya ketika apalagi perang Badar, ya, itu dia hanya menerima satu pendapat, ya, dari Habab bin Munzir itu, ya, karena beliau ini spesialis menguasai medan Badar, ya. Dia memutuskan apakah kita menerima musuh itu di gerbang apalagi kota Madinah atau di dalam, iya, di sumur Badar, ya, itu. Ya. Tapi kalau terkait dengan normatif tidak ada pengambilan pendapat, suara mayoritas apa dan seterusnya, tidak ada. Jadi Islam telah mengatur, ya, mana yang terkait dengan aspek normatif, kemudian yang membutuhkan spesialisasi, kepintaran orang di situ, ya, itu, dan yang membutuhkan suara mayoritas. Kalau hanya persoalan teknis, ya tidak apa-apa kita meminta pendapat, ya, orang banyak. Ini kira-kira toiletnya di mana ditempatkan ini? Apakah di samping kiri hotel ini atau misalnya samping kanan dan seterusnya? Boleh. Tapi kalau terkait bagaimana membangun jembatan, ya, ya tanya pakarnya. Itu. Ini di praktek negara demokrasi segala sesuatunya keputusan didasarkan pada bukan isi kepala tapi jumlah kepala. Termasuk dalam hal bagaimana pengendalian miras yang nyata-nyata sudah diharamkan, ya, tapi tetap saja selalu bertajuk pengendalian, padahal bahasa lain dari pelegalan, ya, minol jenis A, B, C hanya boleh diberlakukan di tempat ini dan seterusnya. Dalam sistem Islam tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengakhiri dominasi sistem kapitalis melalui produk pemerintahannya demokrasi ini, tidak ada jalan lain, ya kita harus mengembalikan sistem yang bisa menempatkan kedaulatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan di tangan manusia karena manusialah yang memilih pemimpin. Itu. Nah, kalau kedaulatan, ya semua pemimpin masyarakat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk pada aturan itu sehingga ukuran baik buruk, ya, terpuji tercela, halal haram dan seterusnya, ya, tidak ada kuasa dari pemimpin dan seterusnya. Dia tunduk. Penguasa dalam sistem Islam, khalifah dalam sistem Islam itu hanya mewakili umat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memproduk hukum, ya. Gitu. Kalaupun muncul masalah-masalah baru, tugasnya para fuqaha, ya, untuk mengistimbat, menggali hukum dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan baru yang muncul.
Oleh karena itu hanya ini yang bisa mengakhiri dominasi sistem kapitalis dalam pemerintahnya, yakni sistem demokrasi, yakni tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah.